Dari hadits ini teman-teman sekalian, kita bisa faham bahwasanya sujud adalah sebuah ibadah yang sangat mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan saat ini kita akan bahas tentang masalah satu amalan mulia, sujud. Sujud teman-teman sekalian dilakukan dalam beberapa keadaan bagi kaum muslimin. Yang paling sering, dan ini bisa masuk dalam wajib ataupun sunnah, adalah yang dikerjakan dalam sholat. Kalau sujud dalam sholat wajib, maka juga hukumnya wajib. Ya, kalau sholat sunnah, karena semua sholatnya hukumnya sunnah, maka apapun di dalamnya juga berlaku sunnah. Ya. Dan ini adalah amal yang paling sering kita lakukan. Karena sholat wajib aja dalam sehari bisa 5 waktu sholat. Kita sudah tahu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kemudian juga diikuti dengan sholat-sholat sunnah rawatib, sholat-sholat sunnah yang mendampingi sholat wajib, ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah. Kemudian juga sholat-sholat sunnah tambahan yang sifatnya sunnah muakkadah, sangat ditekankan, seperti sholat malam, sholat duha, dan ada juga sholat-sholat tambahan tatawwu yang seperti tahiyat masjid, sholat taubat, dan sholat-sholat yang lainnya tentunya, yang mungkin butuh bahasan sendiri kalau yang dirincikan. Tapi kita sedang ingin menitik beratkan tentang masalah sujudnya. Nanti akan panjang lebar kita bahas insyaAllah bi'idnillahi ta'ala tentang masalah apa yang akan dibahas, dimaksudkan oleh penulis dari yang dipaparkan di sini. Kemudian juga ada sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan pada saat seorang muslim atau muslimah, baik dalam sholat atau di luar sholat, kalau terlewat ayat, potongan ayat yang memerintahkan atau menganjurkan kita untuk sujud, maka kita pun sujud. Kalau dalam sholat misalnya, dia lagi baca tentang ayat sujud. Contoh misalnya dalam akhir surah ya, Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, akhir surahnya, akhir ayatnya itu ada tentang sujud ya. Kemudian juga ada potongan ayat di dalam surah Al-Hajj, ada juga dalam surah As-Sajdah, dan beberapa ayat-ayat yang lain itu memerintahkan kita untuk sujud. Maka seorang yang sholat sendiri atau berjamaah disunnahkan untuk sujud, kemudian dia kembali bangun lagi, lalu melanjutkan beberapa ayat, baik dari lanjutan surah atau dari ayat-ayat yang lain. Kalau misalnya ayat tilawah itu berada di akhir surah, maka dia boleh melanjutkan dengan surah yang lainnya. Kalau berada di tengah-tengah surah, maka anjuran ulama adalah melanjutkan setelah ayat sajadah itu. Ini dalam sholat. Di luar sholat sama juga kalau Anda lagi baca Quran, kemudian terlintas ayat tentang sujud, di sini sunnahnya Anda sujud. Tentu boleh saja kalau Anda tidak sujud karena ini adalah sunnah ya. Tapi ini jenis sujud yang dianjurkan. Dan sekarang alhamdulillah dengan adanya teknologi, perkembangan di percetakan ya, Al-Quran itu sudah diberikan tanda. Biasanya diberikan garis atau diberikan tanda seperti kubah atau apa saja yang sekarang mungkin cukup banyak orang yang berijtihad ya untuk mempermudah agar umat Islam faham kalau ini adalah ayat tentang sujud ya. Kemudian yang ketiga adalah sujud syukur. Sujud syukur ya. Nah, sujud syukur ini nanti akan kita bahas insyaallah panjang lebar bi'idnillahi ta'ala di saat memang kita mendapatkan informasi yang menggembirakan. Apakah itu nikmat ataupun selamat dari musibah ya. Tapi ulama membatasi sujud syukur ini pada nikmat yang tidak terus menerus. Kayak misalnya kita tidak perlu sujud syukur dengan oksigen yang setiap saat kita bisa dapatkan, atau cahaya yang setiap saat bisa ditangkap oleh mata kita, atau berfungsinya anggota tubuh kita dan memang kita setiap hari tetap kita syukuri, tapi tidak butuh sujud syukur secara khusus. Tapi kalau nikmat yang jarang terjadi, Anda lulus kuliah, Anda diterima pekerjaan, Anda sembuh dari penyakit, Anda selamat dari satu musibah, bencana misalnya, maka Anda sujud syukur di sini ya. Nah, sujud tilawah dan sujud syukur, kalau dalam sholat tentu sudah jelas harus ada wudu ya.
Kalau di luar pun tetap anjuran ulama dalam keadaan suci, menghadap kiblat, tutup aurat. Anda sujud tilawah dan juga sujud syukur. Anda sujud tilawah dan sujud syukur. Nanti kita akan lebih panjang lebar bahas tentang masalah ini insyaAllah. Baik, ini tentang masalah judulnya. Kita akan masuk teman-teman sekalian, saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis di sini, baru kemudian kita seperti biasa menjelaskan lebih panjang lebar atau mensyarah lebih panjang lebar tentang masalah ini. Baik, di halaman 69 di amal ke-23 sujud, penulis mengangkat dalil dari Ma'dan bin Abi Talha al-Ya'mari. Dia berkata, saya bertemu Thauban radhiyallahu anhu. Jadi Ma'dan ini seorang tabi'in. Thauban adalah sahabat, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kukatakan, kata Ma'dan, tolong beritahu aku sebuah amalan yang aku lakukan agar Allah memasukkan aku ke surga, atau amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Thauban pun terdiam. Di situ dikatakan dia terdiam, maksudnya Thauban, ini nama pembantu Nabi, terdiam. Lalu aku bertanya lagi, tapi dia masih diam. Lalu untuk ketiga kalinya aku bertanya, maka dia menjawab, saya pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun menjawab, "Alaika bi kathratis sujudi lillah, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha darajah wa hatta 'anka biha khati'ah." Kata Nabi SAW kepada Thauban, dan ini Thauban sampaikan kepada Ma'dan apa yang pernah dia dengarkan dari Nabi SAW. Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Kalau ingin masuk surga, ingin dicintai oleh Allah, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Karena sungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah sekali, kecuali dengannya Allah pasti akan mengangkatmu satu derajat dan menghapus dengannya satu dosa darimu. Ma'dan berkata dari hadits ini, kemudian kutemui Abu Darda radhiyallahu anhu dan kutanyakan kepadanya hal itu. Kemudian dia menjawab padaku seperti jawaban Thauban kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadits ini teman-teman sekalian, kita bisa faham bahwasanya sujud adalah sebuah ibadah yang sangat mulia. Terbukti pertanyaan di sini Ma'dan kepada Thauban, ya, tentang amalan apa yang paling Allah cintai. Tunjukkan aku amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Dan Thauban menjawab sesuai dengan apa yang pernah dia dengarkan langsung dari Nabi SAW pada saat Thauban hidup bersama Nabi SAW di masa hidupnya Nabi SAW, dan menanyakan pertanyaan yang sama. Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku amalan yang amalan ini seperti khusus dia lebih mempermudah aku masuk ke dalam surga, ya. Artinya di antara semua amalan-amalan itu amalan akan membawa ke dalam surga, tapi ada amalan mungkin yang Anda lebih rekomendasikan, ya. Yang aku kalau kerjakan, atau aku akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW pun menyebutkan hadis ini, ya. Bahwasanya kamu harus memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amalan yang sangat mulia, menunjukkan kedudukan sujud itu sendiri. Kemudian pelajaran kedua dari hadis adalah siapapun yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah sujud dalam sholat wajib, sholat sunnah, sujud tilawah tadi, ya, karena membaca ayat sujud, atau sujud syukur, ya, karena berterima kasih kepada Allah, maka orang seperti ini, ya, akan mendapatkan satu kali sujud pengangkatan satu derajat di surga. Ini menandakan berarti surga itu punya derajat yang sangat banyak. Anda bisa bayangkan kalau Anda hidup 80 tahun, dan anggaplah ya 10 tahun atau 15 tahun masa sebelum balik belum tercatat, tapi setelahnya berarti Anda kalau 80 tahun ada 65 tahun Anda sujud kepada Allah sampai wafat, dan satu sujud bisa mengangkat satu derajat dan menghapus satu dosa. Ya, kira-kira berapa banyak derajat Anda bisa dapatkan? 80 tahun, satu hari ada 365, satu tahun ada 365 hari. Kalau satu hari Anda sujud satu kali saja, dan itu tidak mungkin, karena sholat 5 waktu saja, rakaat pertama 2 kali sujud, rakaat kedua 2 kali sujud. Itu kalau subuh berarti sudah 4 kali sujud. Kalau duhur berarti Anda sujud 8 kali karena 4 rakaat. Berarti sholat wajib di subuh ada 4, di duhur ada 8, sudah 12 sujud. Di asar ada 8, sudah 20 sujud. Kemudian di maghrib
ada 6 sujud. Ya. Berarti 26. Dan di Isya ada 8 lagi. Ya. Berarti ada 34 sujud ya, yang Anda lakukan di sholat wajib. Itu belum sholat sunnahnya. Jadi dalam sehari bisa puluhan bahkan ratusan sujud Anda lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita bicara misalnya orang sholat duha 4 rakaat aja misalnya, belum sholat qobliyah subuh, belum 2 rakaat, belum qobliyah duhur 4 rakaat, ba'diyah duhur 4 rakaat, qobliyah asar 4 rakaat, qobliyah dan ba'diyah maghrib 2 rakaat, qobliyah dan ba'diyah isya 2 rakaat, belum sholat tahajud yang 11 rakaat. Bisa ratusan sujud Anda lakukan dalam sehari. Ya. Itu luar biasa. Berarti Anda punya ratusan derajat di surga yang Anda dinaikkan per harinya. Ini belum kita bicara kalau sujud syukur, belum kalau dia sujud tirawah ya, bisa ratusan intinya. Nah kalau dia dapat ratusan derajat per hari, dikali 365 hari, dalam 1 tahun, dikali 80. Anda bisa bayangkan berapa juta derajat yang Anda bisa akan dapatkan di surga. Berarti menandakan teman-teman sekalian surga ini luar biasa. Derajatnya sangat tinggi. Makanya Nabi SAW wajar membahasakan kepada para sahabat ridwanullah alaihim satu malam pada saat mereka lagi jalan bersama-sama. Kebetulan langit lagi sangat terang dan bintang gemerlapan seperti biasa kita lihat kalau langit lagi terang dan terlihat bintang-bintang ya. Cahayanya bisa terlihat walaupun mungkin jutaan kilometer dari mata kita atau lokasi kita. Tapi subhanallah kata Nabi SAW begini, apakah kalian lihat bintang-bintang itu? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamnya maksud demi Allah, nanti kalian akan melihat dari istana kalian di surga, istana-istana yang lain seperti kalian lihat bintang-bintang itu. Artinya sangat tinggi, jauh. Ya. Bahkan tidak tahu di sana fasilitas seperti apa, karena jauhnya jarak antara derajat satu derajat dengan derajat yang lainnya di surga nanti. Ya, semoga Allah SWT berikan kita derajat tertinggi. Allahumma amin. Dengan kemahamurahannya. Kalau dengan amal kita mungkin kita tidak mampu. Tapi dengan kemahamurahan Allah SWT Allah mampu. Dan saya mohon dengan tulus semoga Allah SWT berikan kita semua derajat tertinggi di surga. Bagi yang mengikuti acara kita ini live ataupun siaran ulang insyaAllah. Allahumma amin. Jadi kata para sahabat, ya Rasulullah kami lihat. Pada saat Nabi SAW mengatakan, ya, nanti kalian di istana kalian di surga kalian akan lihat istana-istana yang lain seperti kalian lihat bintang-bintang itu karena jauhnya, jaraknya. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah itu khusus untuk nabi-nabi? Karena jauhnya jarak, kita cuma bisa lihat cahaya saja. Kita tidak tahu seberapa indahnya, seberapa sempurnanya fasilitas di sana nantinya. Maka kata Nabi SAW, tidak, tapi orang-orang saleh dari umatku. Jadi kita bisa dapatkan derajat itu. Semoga Allah SWT berikan dengan doa dan berusaha untuk memperbanyak sujud kepada Allah SWT. Memperbanyak amalan-amalan yang mengangkat derajat kita di surga. Seperti misalnya juga membaca Al-Quran dan menghafalnya. Sebagaimana kata Nabi SAW di hari kiamat akan dikatakan kepada para penghafal Al-Quran, bacalah dan secara tartil sebagaimana pernah kau baca di dunia. Dan setiap satu ayat akan diangkat 1 derajat. Jadi Al-Quran ada 6.000 sekian ayat. Ya. Kalau orang hafal Al-Quran 30 juz, dia disuruh baca nanti. Jadi 1 ayat 1 derajat, 6.000. Ya. Sekian ayat itu luar biasa. Ya. Itu bisa didapatkan nanti di surga. Begitu juga dengan orang memperbanyak langkah menuju ke masjid, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Karena setiap langkah kakinya akan diangkat 1 derajat di surga. Dan seterusnya. Ya. Banyak sekali cara-cara untuk mendapatkan derajat di surga. Tapi yang jelas ya ini satu hal yang luar biasa yang menunjukkan tentang sujud itu akan menambah derajat kita di surga dan menandakan bahwasanya memang di surga itu tinggi sekali derajatnya. Jadi jangan sia-siakan. Karena nanti orang di akhirat tidak bisa menentukan ya Allah saya mau derajat yang kesekian, tapi amal Anda di sekarang di dunia ini mumpung Allah kasih kesempatan untuk menentukan derajat Anda di surga nanti. Dan faedah yang ketiga adanya pembersihan dosa. Ya. Dengan sujud ini, setiap sujud maka akan diampuni 1 dosa. Mirip tadi, Anda bisa ratusan sujud per hari, berarti bisa ratusan dosa dimaafkan. Selain istighfar Anda, selain langkah kaki menuju ke masjid Anda, selain Anda beramal soleh dan sedekah, bakti pada orang tua, jenguk orang sakit, nasihat yang baik, majelis ilmu, banyak sekali pembersihan dosa dan peninggian derajat yang luar biasa
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 3 buah faedah yang bisa kita ambil dari hadis, ya. Kita juga ingin tambahkan poin penting di sini teman-teman sekalian, dari kisah Ma'dan bin Abi Talha ini adalah pentingnya, ini mungkin kita bisa tambahkan sebagai faedah keempat sebenarnya, ya, dari hadis ini tentang kedudukan Ma'dan dan bagaimana seorang muslim harusnya sering bertanya apa yang dia belum paham, ya, atau apa yang bisa dia mudah kerjakan dari amal soleh yang meninggikan derajat dia kepada seseorang yang ahli tentunya. Anda hadir, dengarkan ceramah, dengarkan tilawah Al-Quran, ya, terjemahannya, tafsirnya, lalu kemudian Anda tanyakan. Nah, pertanyaan Anda ini sangat penting. Seperti di sini pertanyaan Ma'dan kepada Thauban. Dia tahu ini pembantu Nabi SAW, sahabat Nabi. Pasti dia banyak mengetahui dari Nabi SAW, maka dia menanyakan dan sampai 3 kali dia ulangi pertanyaan tersebut agar dia ditunjukkan amalan yang bisa memasukkan dia ke dalam surga dan juga mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka Thauban pun menjawab seperti apa yang pernah dia dengarkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tidak masalah seseorang penuntut ilmu kalau dia masih ingin memperkuat amalan yang sudah dia dengarkan dari seorang ustaz atau dai atau seorang alim atau seorang syekh, seorang kiai, untuk dia tanyakan kepada orang lain lagi untuk memastikan. Di sini Ma'dan setelah menanyakan kepada Thauban, dia juga dalam riwayat tadi, riwayat Muslim di akhir tadi paragraf di buku kita ini, dia tanyakan juga kepada Abu Darda radhiyallahu anhum ajmain. Baik, kita pindah ke halaman setelahnya. Penulis mengatakan dalam hadis ini menunjukkan bahwa sungguhnya sujud itu adalah salah satu sebab terampuninya dosa. Demikianlah keutamaannya yang sangat besar. Ia adalah puncak ibadah dan tawadhu kepada Allah atau merendah, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali seseorang bersujud kepada Allah, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya dan menghapus kesalahannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna aqraba ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, fa'akthiru fihi minad du'a, faqamin an yustajaba lakum. Sesungguhnya saat paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah pada saat dia bersujud. Maka perbanyaklah berdoa padanya, karena hal itu akan membuat kalian layak dikabulkan doanya. Dan di antara doa itu adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, dari hadis ini, dalil yang kedua, kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama adalah bahwasanya sujud itu sangat mulia. Sampai-sampai dikatakan paling dekatnya seorang hamba kepada Allah justru pada saat dia sujud. Kok bisa? Bukankah Allah tinggi di atas langit sana dan juga bersemayam di atas arsy-Nya, ya. Sangat jauh kitanya, hitungan manusia dengan Allah SWT. Tapi di mata Allah SWT seorang hamba itu sangat dekat. Dan Allah sangat dekat dengan hambanya. Dan Allah jadikan justru merendahnya hamba itu di hadapan sang pencipta Allah. Dengan meletakkan kepala dan dahi yang paling kita muliakan. Allah letakkan kepala kita di bagian atas karena mulianya posisi kepala tersebut. Dan itu diletakkan di tanah, bentuk kerendahan dan penghinaan diri di hadapan sang pencipta Allah. Di saat itu justru seorang hamba dianggap paling dekat dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran pertama yang bisa diambil. Kemudian pelajaran yang kedua, dianjurkan pada saat sujud untuk memperbanyak doa. Ya, memperbanyak doa. Dan doa-doa ini boleh Anda panjatkan hajat-hajat Anda. Cuman saja memang penekanan para ulama terutama dalam mazhab Syafi'iyah agar menggunakan bahasa Arab, agar menggunakan bahasa Arab, ya, karena memang beliau Imam Syafi'i tidak melihat sama sekali bolehnya orang menggunakan bahasa selain bahasa Arab dalam doa di sujudnya. Nah, kalau Anda mau lebih tepat, Anda pilih saja dan mempelajari doa-doa sujud yang diajarkan dalam sholat oleh Nabi SAW. Karena ada banyak ragam, ya, seperti Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la wa bihamdi, Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati wal Ruh, Subhanadzil Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azama, Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli, wa Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhi alladhi khalaqa wa sawwara fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma gfirli dhanbi kullah dikkahu wa jilla awwal wa akhir wa alaniyata wa sirrah.
Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik fa bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Jadi doa-doa ini banyak sekali pilihannya yang sudah disunnahkan oleh Nabi SAW. Maka yang paling tepat Anda baca doa-doa ini dengan meyakini bahwasanya inilah doa terbaik yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau Anda punya hajat, Anda boleh sampaikan, cuma Anda usahakan bisa membacanya dalam bahasa Arab. Itu jauh lebih baik, ya. Anda lagi sakit, Anda mengatakan ya Syafi, wahai zat yang maha penyembuh penyakit, ishfini, sembuhkanlah aku. Contoh saja, ya. Seperti itu kurang lebih gambarannya, ya. Dan di sini dikatakan doa yang dipanjatkan pada saat sujud itu adalah sangat, ya, layak untuk dikabulkan. Sangat layak untuk dikabulkan. Nah, ini teman-teman sekalian penjelasan paparan penulis tentunya. Nah, seperti biasa kita tentunya akan masuk kepada syarah lebih jauh, panjang lebar membahas tentang sujud ini, ya. Baik. Yang pertama teman-teman sekalian yang harus kita perhatikan, ya, yaitu tentang masalah sujud syukur dulu, ya. Saya ingin membahas tentang sujud syukur. Sujud syukur ini teman-teman sekalian landasan hukumnya adalah ini perkataan Abu Bakrah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza ja'ahu amrun surur au busyira bihi kharra sajidan syakiran lillah. Abu Bakrah menggambarkan radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mendapatkan berita yang menggembirakan atau disampaikan kepadanya berita gembira, maka beliau segera sujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Juga dari hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana ketika beliau, ya, diberitahu bahwasanya Ka'ab atau taubat Ka'ab di kasus Ka'ab tidak hadir di perang Tabuk, maka beliau pun tersungkur bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hukum sujud ini sendiri, ya, itu lebih kepada sunnah, sebagaimana disepakati oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, atau yang mengikuti madhab Syafi'i dan juga madhab Imam Ahmad. Sujud syukur ini teman-teman sekalian, ya, ketika orang dikaruniai anak, ketika dia lolos dari satu musibah akan menimpa dia, atau ada sesuatu nikmat yang dia rasakan, yang nikmat ini datang kepadanya dan besar, ya. Dia berhasil menikah dengan orang yang dia inginkan, dia berhasil masuk ke dalam satu proyek, ya. Namun ulama Syafi'i dan Hanabilah, ini mayoritasnya mereka mengatakan la yushra' as-sujud listimrari ni'ami li'annaha la tanqati'. Hanya saja tidak disyariatkan untuk disunnahkan sujud syukur karena mendapatkan nikmat yang sifatnya terus-menerus yang tidak pernah terputus. Nah, saya bilang tadi contoh oksigen yang kita hirup misalnya itu tidak membutuhkan untuk, ya, sujud syukur secara khusus, ya. Tapi nikmat-nikmat yang memang bukan tiap hari. Tentu kita tetap syukuri, ya, kesehatan yang Allah berikan, kita bisa menghirup oksigen dengan baik, kita bisa makan sampai kenyang, ya, dan seterusnya, ini kita syukuri. Tapi syukurnya dengan alhamdulillah, kita ucap alhamdulillah, lalu kita gunakan nikmat-nikmat yang ada itu di atas ketaatan kepada Allah, itu iya. Tapi sujudnya itu enggak dilakukan dan tidak disyariatkan atau disunnahkan kalau nikmat itu memang yang rutin kita dapatkan, ya. Tapi sujud ini menyempurnakan kalau nikmat itu memang nikmat yang besar yang mungkin bukan hal yang mudah untuk kita dapatkan, ya, atau bukan sebuah rutinitas yang kita dapatkan. Kalau orang luput dari sujud syukur, Ramli rahimahullah mengatakan wa tafutu sajdatu syukur bitulil fasli bainaha wa baina sababiha. Kalau seandainya seseorang itu sudah terlalu lama kejadian nikmat itu berlalu, maka berarti sudah tidak disyariatkan lagi atau disunnahkan untuk dia sujud syukur. Yang disunnahkan seperti riwayat tadi Abu Bakrah, riwayat Abu Daud radhiyallahu anhu, di mana beliau menyampaikan Nabi SAW kalau begitu mendapatkan berita langsung sujud. Nah, di situ, ya, yang ditekankan dalam hadis. Jadi bukan
berlalu sebulan, 2 bulan, 1 tahun baru Anda sujud syukur. Tidak. Tapi di waktu Anda mendapatkan berita gembira tersebut, Anda langsung sujud syukur. Dan tata caranya adalah dia seperti sujud tilawah. Nah, nanti sujud tilawah sekaligus kita bahas ya. Sebenarnya sujud tilawah yang tadi saya bilang kalau terlintas ayat tentang sujud. Anda sujud dengan 1 kali sujud saja. Ya, cuman memang dalam keadaan suci, menghadap kiblat dan bertakbir pada saat mau sujud. Allahu Akbar, sujud ya, sekali sujud saja. Bacaannya adalah bacaan sujud. Seperti kalau Anda sujud, baca Subhana Rabbiyal A'la. Atau salah satu dari tadi ada 7 atau 8 doa yang sudah saya sebutkan ya. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, pilihannya ya. Yang pertama Subhana Rabbiyal A'la, yang kedua Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Anda bisa baca yang ketiga Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati war Ruh. Anda bisa baca yang keempat Subhanadzil Jabarut wal Malakut wal Kibriyai wal Azamah. Yang kelima Anda bisa baca Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Yang keenam Anda bisa baca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwara fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Anda juga bisa ya kuatkan kalau Anda mau tambah dengan doa yang tadi Allahumma gfirli dhanbi kullah dikka wujidna awwal wa akhir wa alaniyata wa sirrah. Kemudian juga ditambah dengan doa yang lain Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ditambah dengan doa-doa yang kalau Anda mau baca ya. Apapun doa Anda mau baca bisa saja. Tapi kalau Anda mau cukupkan dengan bacaan doa sujud bisa. Ya. Kemudian ya Allah ada tadi tambahan yang ke-8 itu Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi ma'afatika min 'uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Ini yang ke-8-nya ya. Baik, selanjutnya setelah Anda sujud, Anda baca tadi ya, kemudian Anda bertakbir kembali pada saat bangun ya. Allahu Akbar gitu ya, pada saat bangun dari sujud. Tapi tidak ada salam, tidak ada tasyahud ya. Tidak ada salam, tidak ada tasyahud. Nah, ini dua-duanya sama, sujud tilawah sama sujud syukur ya. Dan sujud syukur ini dikerjakan di luar sholat. Kalau sujud tilawah dalam sholat atau di luar sholat ya, itu bedanya. Kalau sujud syukur karena nikmat ada, kalau sujud tilawah karena ayat tilawah yang ada. Pertama, sujud syukur dikerjakan hanya di luar sholat. Kalau sujud tilawah bisa dalam sholat, kalau pas lewat ayat tentang sujud, dan bisa dikerjakan di luar sholat kalau Anda sedang ya tidak sholat, gitu kan? Anda baca ayat Al-Quran tentang sujud lalu Anda sujud. Ya. Dan sujud syukur dan sujud tilawah ini itu hukumnya boleh dikerjakan walaupun di waktu yang terlarang. Ya. Walaupun di waktu yang terlarang. Ya, jadi kita misalnya kan habis asar ya, tidak ada sholat sunnah. Kemudian habis subuh tidak ada sholat sunnah, dilarang oleh Nabi SAW karena iblis sedang mengeluarkan tanduknya dan para pengikutnya sedang menyembahnya gitu kan. Makanya tidak ada ba'diyah subuh, tidak ada ba'diyah asar. Dua waktu ini kena dilarang untuk sholat teman-teman sekalian. Tapi sujud boleh, sujud syukur atau sujud tilawah. Kenapa? Karena dia kata para ulama bukan sholat. Yang dilarang adalah sholat, tapi sujud ini boleh saja. Nah, ini berhubungan dengan masalah sujud syukur dan sujud tilawah. Sekarang kita masuk kepada sujud sholat. Nah, di sini teman-teman sekalian, sabda Nabi SAW tadi yang diangkat oleh penulis, yang dikatakan alaika bi kathratis sujud, ya, itu masuk dalamnya sujud sholat wajib dan sholat sunnah. Tetapi sebagian ulama lebih menekankan sholat wajib sudah jelas, itu bukan pilihan. Tapi yang ditekankan adalah sholat sunnah. Karena sebenarnya sholat wajib bukan opsional, dia harus Anda kerjakan. Tapi sholat sunnah ini opsional, pilihan. Maka sebagian ulama mengatakan hadis tadi yang disebutkan oleh Thauban radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan kepadanya untuk masuk ke dalam surga dan juga untuk mendapatkan cinta Allah, alaika bi kathratis sujud, ya. Maka perbanyak sujud, maksudnya sholat sunnah di sini. Ada pendapat ulama yang mengatakan sholat sunnah. Tentu sholat wajib masuk dalamnya sujud-sujudnya, tetapi itu memang kewajiban. Kita bicara sekarang alaika bi kathrah, kata Nabi SAW, kamu harus perbanyak sujud. Di sini bahasa kathrah itu arahnya kepada perbanyak sholat sunnah. Karena yang boleh diperbanyak sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak diperbanyak, sudah ditentukan waktunya, ditentukan jumlahnya. Nggak bisa kita tambah. Tapi kalau kayak sholat duha misalnya, Anda bisa 2 rakaat, Anda bisa 4 rakaat, Anda bisa 8 rakaat. Bahkan ulama mengatakan tidak ada batas dalam sholat duha. Sholat malam misalnya, sholat tahajud, Anda boleh 2 rakaat, Anda itu jumlah minimal, bisa lebih daripada itu terserah. Yang Nabi SAW kerjakan biasa sampai
11 rakaat gabungan antara tahajud dengan sholat witirnya misalnya. Anda bisa sholat taubat, Anda bisa ini dan itu ya. Banyak yang bisa dikerjakan tentunya. Nah, jadi di sini lebih arahnya kepada sholat sunnah ya. Tentu sholat wajib sebagaimana saya ulangi dan akan saya ingatkan lagi, itu sudah bukan pilihan, berarti sudah masuk secara otomatis ya. Tinggal yang dimaksud dengan kathrah, memperbanyak adalah sholat sunnahnya. Baik, sholat sunnah ini teman-teman sekalian banyak sekali manfaatnya. Jadi kita berharap tentunya dengan bahasan kita ini, jangan lagi ada yang mengatakan, kenapa Bapak Ibu nggak sholat sunnah, nggak sholat duha? Kan cuman sunnah. Kenapa Bapak Ibu nggak sholat tahajud? Kan cuman sunnah. Ya, selalu bahasanya kan cuma sunnah. Karena mengatakan sunnah dan definisi yang dia fahami sunnah dalam fikih, ya, itu adalah mengerjakannya dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah, teman-teman sekalian, ulama menyusun definisi ini, sunnah adalah orang kalau dikerjakan pelakunya akan mendapatkan balasan atau pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Kenapa ulama mendahulukan di sini potongan pertamanya mengerjakannya dapat pahala? Agar kita memprioritaskan mengerjakannya. Walaupun kalau ditinggalkan tidak berdosa. Kenapa Anda pilih potongan keduanya? Kenapa Anda malah milih, oh kan tidak berdosa. Tapi Anda lupa potongan definisi pertama, mengerjakannya dapat pahala. Kenapa bukan ini yang Anda kejar? Kenapa yang potongan kedua Anda kejar? Kan sayang sekali. Berarti kalau Anda mengatakan, kan sunnah kalau ditinggalkan tidak berdosa. Kan begitu bahasanya. Nah di sini seakan-akan Anda mengatakan, ya sudah saya tidak mau pahalanya kok. Karena definisi sunnah adalah mengerjakan dapat pahala. Meninggalkannya tidak berdosa, gitu kan? Berarti harus kita dahulukan memilih mengerjakannya dulu. Puasa sunnah, sholat sunnah, zikir, baca Al-Quran, semua itu kan sunnah-sunnah Nabi SAW. Tidak apa-apa nggak dikerjakan. Tapi Anda kehilangan banyak sekali peluang pahala. Ya. Jadi mulai sekarang jangan Anda milah-milah, gitu kan? Oh, jadi kan karena sunnah tidak usah saya kerjakan. Tidak, sunnah juga termasuk perintah agama. Dan Anda kehilangan banyak sekali faedah. Nah, diantaranya, perhatikan. Faedah pertama sholat sunnah adalah dia akan membantu dan menyempurnakan kekurangan timbangan sholat wajib di hari kiamat nanti. Sebagaimana hadis yang sahih, ya, hadis yang masyhur, hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, juga Imam Ahmad, ya. Kata Nabi SAW dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-shalah." Ketahuilah, yang paling pertama dihisab dari manusia pada hari kiamat nanti adalah salat. Dari amal-amal mereka salat dulu. Qala yaqulu rabbuna, ya. Dan Nabi SAW mengatakan, Tuhan kita semua, ya, berfirman, Jalla wa azz, Allah yang maha mulia dan maha tinggi, li malaikati, dia berkata kepada malaikatnya, wa huwa a'lamu, dan dia lebih mengetahui sebenarnya. Allah bila tidak tanya sudah tahu, tapi Allah karena tugaskan malaikat, Allah tanyakan kepada mereka. Unzuru fi salati abdi atammaha am naqasaha. Cek salatnya hamba-hambaku ini, atau hambaku yang ditimbang amalnya, apakah salatnya sempurna atau kurang. Fa in kanat tammatan kutibat lahu tammah. Kalau salatnya sudah sempurna, diberikan pahala sempurna. Wa in kana taqasa minha syai'a. Dan kalau salat wajibnya ternyata ada yang kurang khusyuk, dia lupa wudu, apalah ya yang kira-kira menjadi kendala diterima salat wajibnya. Qala anzur hal li 'abdi min tatawwu'in. Allah mengatakan kepada para malaikat, cek coba ada salat sunnahnya enggak? Fa in kana lahu tatawwu'un qala atimmu li 'abdi faridatahu min tatawwu'ihi thumma tu'khadul a'malu ala dzakum. Ya. Maka Allah mengatakan, cek amalan sunnah, salat sunnahnya hambaku ini, ya. Kalau ada, maka sempurnakanlah kekurangan yang ada pada wajib tersebut dengan amalan sunnahnya. Kemudian amalan lain akan diperlakukan seperti ini. Maksudnya, puasa sunnah akan menyempurnakan kekurangan Ramadan. Kalau Ramadan sudah sempurna, maka puasa sunnahnya akan menyempurnakan. Kalau salat wajibnya sudah sempurna, maka salat sunnah ini hanya akan menambah lagi, ya, keutamaan bagi dia, derajat di surga, pahala yang melimpah.
Kemudian sedekah akan menyempurnakan zakat kalau ada zakat yang kurang, salah dalam hitungan misalnya. Dan kalau zakat sudah sempurna, maka sedekahnya menambah keutamaan dia dan kemuliaannya nanti di surga. Kemudian begitu juga dengan umrah, akan menyempurnakan haji kalau kurang. Kalau haji sudah sempurna, maka umrah ini akan menjadi tambahan ekstra pahala buat dia. Oleh karena itu teman-teman, jangan anggap remeh. Ya. Dan Anda kalau ingin memulai apapun, kegiatan apapun, saran kami, mulai perbaiki dari sholat. Kalau sholat wajib Anda sudah Anda sempurnakan, lalu Anda benahi pelan-pelan sholat sunnah, sempurnakan satu persatu, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, kemudian sholat duha, sholat tahajud. Anda coba sempurnakan, lakukan, maka nanti mirip seperti isi hadis ini. Walaupun hadis ini sebenarnya menjelaskan tentang nanti kejadian di hari kiamat, ya kan gitu. Tetapi sebagian ulama mengatakan ini sebenarnya di dunia. Kalau sholat termasuk awal amal dihisab hari kiamat, maka di dunia juga dia adalah awal amal yang harus jadi perhatian khusus. Nah, gitu. Jadi bagaimana nanti dia kalau diperhatikan secara khusus akan memudahkan seseorang itu membenahi yang lainnya. Tapi kapan sholatnya terbengkalai, sholat wajibnya asal-asalan, khusyuk atau tidak terserah, ya sholat sunnah malas sekali dikerjakan, ya. Dia tidak tahu syarat dan rukun serta kewajiban dan yang membatalkan sholat. Yang penting dia kerjakan saja, ya. Atau dia kerjakan kapan dia mau misalnya. Maka ini, ya, kita akan temukan di kehidupan dia seluruhnya juga tidak akan teratur dengan rapi. Nah ini poin penting teman-teman sekalian. Kemudian sholat sunnah juga ini, ya, akan mengampuni dosa. Nah, di sini ulama pada saat, ya, membahas tentang keutamaan sholat sunnah, mereka mengangkat hadis yang baru saja kita bahas. Hadis Thauban radhiyallahu anhu yang muncul karena pertanyaan Ma'dan tadi, ya. Yang kata Nabi SAW, alaika bikathrat sujud lillah, perbanyaklah sujudmu untuk Allah, ya. Karena kamu tidak sujud satu kali kecuali Allah akan angkat kamu satu derajat dan menghapuskan darimu satu dosa. Berarti sujud tadi yang sudah kita juga panjang lebar paparkan, wajib, sunnah, syukur atau tilawah, semua akan menjadi pembersihan dosa, ya. Kemudian juga sholat sunnah ini dan umumnya ibadah sunnah mendekatkan kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dari hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Satu malam pernah aku nginap bersama Nabi SAW. Fa'ataitu bi'udu'ihi wa hajatihi. Lalu aku pada saat bangun malam menyiapkan air wudhu beliau dan hajat-hajat Nabi SAW, siwaknya, ya, sendal beliau, apa yang dibutuhkan, ya. Faqala li sal, maka setelah itu, setelah Nabi SAW wudhu, setelah dilayani, kata Nabi SAW, mintalah. Kalau mau sesuatu minta. Fakultu as'aluka murafakataka fil jannah. Murafakataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya minta agar saya bersama Anda di surga nanti. Qala awa ghaira dhalik, ada lagi enggak yang kau minta? Qultu huwa dhak, hanya itu ya Rasulullah. Artinya kalau aku bisa bersama Anda di surga, udah selesai. Pasti derajatnya tinggi, pasti mulia, gitu kan? Dan selalu bersama orang yang sangat mulia. Tiap hari bisa melihat Anda, tiap hari bisa berdekatan dengan Anda, gitu kan? Qala fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau gitu, tolong aku agar bisa memenuhi hajatmu itu dengan memperbanyak sujud. Nah, sujud tadi, sujud salat wajib, salat sunnah, sujud syukur, sujud tilawah yang sudah kita panjang lebar paparkan. Dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga teman-teman sekalian, ya, dia akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, ya. Cinta Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis yang masyhur, hadis ini hadis yang sahih riwayat Bukhari yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha qal, sesungguhnya Allah berfirman, man 'ada li waliyan faqad adantu bil harb. Siapa menyakiti waliku, orang yang dekat denganku, ya, orang-orang mukmin, mukminah disakiti, maka aku telah iklankan perang kepada orang tersebut. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi.
Dan ketahuilah kata Allah SWT, tidak ada satupun amalan yang lebih aku cintai dari yang dikerjakan hambaku dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Maksudnya yang paling Allah cintai adalah amal wajib. Oleh karena itu teman-teman sekalian, sholat wajib, puasa Ramadan, zakat, haji ini harus dikerjakan sesempurna mungkin, sebaik mungkin. Ya, betul-betul dijaga kualitasnya, ya, disempurnakan kuantitasnya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu kata Allah, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilai bin nawafil hatta uhibbu. Dan terus saja seorang hamba atau hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, zikir, baca Quran, apa saja, sampai aku mencintainya. Berarti kan mendatangkan cinta Allah SWT. Ya. Fa'idha ahbabtuhu, dan kalau aku sudah mencintai hamba tersebut, kuntu sam'ahu ladhi yasma'u bihi. Saya akan jaga pendengaran dia gunakan untuk mendengar, tidak akan mendengar yang haram lagi. Dia akan dengar selalu yang baik-baik saja. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan jaga penglihatan yang digunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtushu biha, dan juga akan aku jaga tangannya yang digunakan untuk menjamah. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kaki yang digunakan untuk melangkah. Wa in sa'alani la'ataitu la'utiyanna. Kalau dia minta padaku setelah dia kerjakan yang wajib, dia kerjakan yang sunnah ini, aku akan kasih. Wala in ista'adzani la'uidhanna. Kalau dia minta tolong, pasti aku akan tolong. Nah, ini luar biasa ya. Manfaat daripada sholat sunnah bisa menjadikan kita sebagai wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi teman-teman sekalian jangan sia-siakan. Ya, ini kesempatan emas kita untuk selalu menjaga amalan sujud ini, dan sudah kita paparkan panjang lebar tadi tentang masalah sujud. Baik teman-teman sekalian, di penghujung acara kita ini kita mengajak teman-teman sekalian untuk partisipasi mendukung channel dakwah kita ini di YouTube dengan subscribe, like, dan juga loncengnya, sehingga Anda selalu dapat notifikasi yang baik. Berikan komen-komen positif. Ya, begitu juga teman-teman di Instagram, di Facebook, di TikTok, follow, sebarluaskan flyer dakwah, ajak mereka, teman-teman, kerabat, siapapun yang ada di grup, yang di WA kita atau di medsos kita, ajak mereka, sebarluaskan flyer di medsos Anda. Mungkin ada 1-2 orang yang ikut mendengarkan ceramah lalu dapat hidayah, Anda akan dapat pahalanya. Kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya hai Ali, kalau ada 1 orang mendapatkan petunjuk karena kamu dapat hidayah, maka itu lebih baik daripada unta merah. Maksudnya sesuatu yang sangat dicukai orang di masa itu. Harta paling mahal bagi mereka adalah unta merah. Lebih daripada itu, kita juga akan mendapatkan pahala orang itu selama dia atau semenjak dia taubat dan dia atau mengerjakan amal soleh tersebut, ya, maka kita akan panen pahala dia. Jadi ini satu poin yang sangat baik. Ya, dan di media kita tahu tentu cukup banyak orang-orang yang menyebarkan kemaksiatan, kemungkaran, kebatilan, dan kita harus menggunakan media ini justru untuk kebaikan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling mendukung dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan saling mendukung dalam kemaksiatan dan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga teman-teman sekalian, bagi yang berminat untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan sedekah, dengan infaknya, bisa bergabung bersama kami di Yayasan Sedekah Kreatif, dan kami mengajak Anda untuk menjadi donatur tetap kegiatan infak sedekah untuk mendukung dakwah kami. Kemudian ada alokasi zakat mal, ada alokasi bunga bank, ada proyek gali sumur, ada proyek tangkap bencana, ada banyak proyek santunan bagi janda yang tidak mampu, anak-anak yatim, ada rumah Al-Quran, dan segala macam aktivitas kami yang bisa Anda lihat di medsos Yayasan Sedekah Kreatif. Dan bagi teman-teman yang berminat untuk haji dan umrah bersama kami, Anda bisa bergabung bersama kami di travel yang Allah amanahkan, Uhud Tour. Anda bisa juga datang di medsos Uhud Tour, dan lebih panjang lagi Anda bisa bertanya kepada customer service yang tentu ada tertera nomor telepon di situ. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.